Jangan keluar dari sana dengan gampang kayak kita masuk ke kamar saja. Tapi varian memang tidak menceritakan itu di dalam arainya, karena memang sesuai dengan komitmennya judulnya arai. Ya tadi kan mengira arai ini adalah manusia, orang, seperti Yin Galema yang bukan. Kemudian Yin Galema itu kan tokoh luar biasa, dia manusia masuk ke dunia, kemudian kembali lagi ke dunia. Pertanyaan terakhir juga, itu terakhir, apakah saya sekarang sudah berada di dunia yang ada matahari, itu kan? Padahal tokoh aku sendiri mengira Alina Buan sebagai yang dicintainya itu sudah meninggal, tetapi kok masih ada detik suara, apakah saya sekarang yang berarti? Tokoh Alina Buan yang disembunyikan oleh Hindarima, itu memang saya ya, kan pemahaman dulu. Itu sekarang dia sudah muncul kembali dalam hidup manusia. Cuma karena sudah tua menjadi kaku, dingin, karena memang di sana tidak ada matahari di dunia itu. Satu warna di dalam dunia dalam versi Alina Buan ya, bukan versi Akama ya. Nah ini mungkin misterinya. Maka pertanyaan saya, kok Bunda Putri yang mestinya yang meninggal, yang muncul justru Alina Buan, Bunda Putrinya kemana? Apakah Bunda Putri lagi ke dunia kemudian? Jadi sudah berpikirnya berarti akan ada pertemuan aku, Alina Buan mungkin saya ya. Kemudian Hindarima, Kanda Badau, kemudian Kemendi sendiri meninggal. Karena kan kalau di dalam Islam disebutkan sebenarnya kalau di dalam pemahaman saya sebenarnya orang ini kan tidak mati, yang matinya kan yang di atasnya kontraknya mati. Tapi yang di dalam kan dia mati. Jadi interaksinya antara bunian dengan alam-alam sekitarnya tidak ada masalah. Nanti jangan-jangan aku ini juga akan menjadi seperti Kemendi, Kanda Badau dan seterusnya. Dan sampai hari ini sebenarnya dalam fakta kehidupan itu orang-orang ini masih berinteraksi. Saya beberapa kali ketemu dengan dukun-dukun sana, saya pancing Pak. Untuk macam-macam lingkungan sekitar ini. Apakah ada penunggunya? Banyak penunggunya. Kamu yang pernah ditawari, kamu mau nikah dengan orang-orang itu? Katanya penguasa sini anak jadinya cantik. Saya bilang begitu kan, tidak sanggup saya. Ini dihitung ya. Ya kalau kita kebetulan masih bujangan dan hidup nekat, mungkin saya tahu kawan itu sudah terima dulu ya. Kita menikah dengan orang-orang dunia itu kan tidak seperti kita. Itu yang terjadi. Itulah kalau dalam orang Banten nyebutnya siluman itu. Di siluman itu sehingga disebut kampung Sleman itu kan dulu sejarahnya karena ada orang menurut orang Sleman ya, tokoh Sleman itu tanya. Dulu ada hantu, jadi manusia bergayut di ujung kampung Sleman itu. Itu juga siluman, jadi singkatnya Sleman. Jadi novel ini muatan bukan hanya sejarah, tapi juga mistis. Jadi kemudian kalau kita kesulitan tadi ya benar, kalau saya orang Jawa saya tulis untuk membaca langsung, tapi karena saya orang Banten tidak sulit. Saya membaca novel ini selama 2 hari karena disuruh oleh Pak Ian ya, oleh lawan. Maka tadi ini saya untuk itu di Galima hubungi Mas Ibran. Saya terima novelnya hari Senin ya. Malam itu saya kebut sampai malam berurut gitu, selesai. Kemudian saya ketemu lagi. Terus sampai selesai bikin PowerPoint itu, dan saya tadi berusaha menggali bagian itu berikutnya apa. Tetap tidak dijawab karena saya mengatakan bahwa saya akan menyelesaikan. Yang saya takutnya bukan trilogi malah jadinya. Banyak logi-logi yang lain yang karena kalau kita bicara historis mistis ini, nama mistis ini kan ya selesai. Dan nama sejarah itu kan hubungannya bisa saja Pak yang nanti hubungannya antara kerajaan Balok ke Mataram. Bisa saja dari Mataram dulu. Kita juga ke Sumatera. Jadi ini banyak itu sudah yang bisa dipikir. Kemudian yang saya nyatakan bahwa novel ini punya kelebihan. Arai dipahami dalam Laskar Pelangi itu ada pokok. Tapi arai dalam sini adalah gambaran karakter tokoh. Nah itu.
arai dalam varian ini adalah karakter tokoh yang kita ingin tahu. Nah, karena ingin tahu inilah kecurigaan saya seperti kata apa namanya? Karman. Apakah benar? Pertama Pak Ian sudah ngomong sama saya tadi bahwa dia untuk membuktikan pasal sejarah lama 2010 betul ya sebenarnya. Tapi dia ingin mengikuti sejarah tanya. Lalu soal bunian, apakah Pak Ian juga bertanya dengan para buku? Karena dalam ini rapal-rapal bukunya pun ada dalam arai. Kok Pak Ian tidak tahu? Karena kalau menulis tulisan rapalnya salah atau ngarang itu jadi masalah. Ini jangan-jangan Pak Ian ini bagian dari episode perdukunan juga. Oke, itu dari saya. Oke, sepertinya soal bebunyian ini memang menimbulkan pertanyaan gitu ya. Saya ingat waktu Yinggalema terbit dan sempat ada dialog di Facebook, itu Catherine Bandel itu komentari tentang bunian juga gitu ya. Jadi sepertinya ada hal yang menarik. Ciri khas dari karya ini adalah ada sisi mistis gitu ya, yang khusus bercerita tentang dunia mistis di Belitung. Nah, saya jadi arah ini. Kenapa kok sepertinya Bang Ian ingin memasukkan persoalan bebunian ini di dalam novel ini? Apakah ingin menjadi seperti karakter tersendiri kan? Jadi begini. Di keluarga raja, keturunan Raja Balok itu ada istiadat yang namanya turun tangga tebu. Jadi halaman terakhir itu saya tuliskan itu. Jadi itu sebenarnya yang membuat saya tertarik untuk mendalami sisi mistisnya itu. Nah, di dalam turun tangga tebu itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika bayi berumur 44 hari itu harus diturunkan dari rumah kemudian ke tanah. Kalau di Jawa apa namanya sedah siki ya. Nah, dihitung namanya turun tangga tebu. Nah, di dalam turun tangga tebu itu ada beberapa ornamen syarat yang harus dipenuhi, yang harus diinjak oleh bayi itu. Pertama adalah tangga tebu itu sendiri. Jadi tangga tebu itu memang terbuat dari tebu. Ya, namanya tebu menjalong. Kemudian dibalut dengan kain songket yang berwarna kuning. Itu lambang keluarga raja. Nah, setelah tangga tebu itu ada 7 macam benda-benda gitu. Jadi benda-benda itu diletakkan di dalam piring itu. Di antaranya ada uang logam, kalau dulu emas, perak seperti itu. Kemudian ada beras kuning ya. Kemudian ada bubur merah putih seperti itu. Kemudian ada tanah masjid. Kemudian ada lagi kasih, kalau dibilang orang dukun namanya kasih. Di terakhir kali di antara semua benda-benda itu adalah tanah. Nah, ini sebetulnya hanya untuk membuktikan apakah anak bayi itu adalah keturunan dari orang bunian atau bukan. Karena dalam sejarahnya di antara Raja Balok Belitung itu ada yang menikah dengan orang bunian. Nah, kalau si bayi itu menginjak tanah itu kemudian diangkat, tidak ada bekas telapaknya, itu menandai dia memiliki sebagian tubuhnya itu adalah bunian. Tubuhnya itu pun